Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis Taylor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan untuk malam hari ini tentunya tidak akan lepas dari dua partai final yang sudah tuntas digelar tadi ya di pukul 2 dini hari di Jerman dalam pegelaran Piala Eropa 2024 yang mempertemukan timnas Spanyol melawan timnas Inggris yang berkeseluruhan dengan skor 2-1 tentunya untuk kemenangan timnas Spanyol. Dan tentunya dengan raihan gelar ini sudah menggenapkan ya gelar mereka menjadi 4 gelar yang mereka koleksi dan menjadi satu-satunya tim negara di Eropa yang meraih gelar Piala Eropa terbanyak sebanyak 4 kali, diikuti oleh Jerman dan Prancis serta Italia. Masing-masing Spanyol 4, Jerman 3, Prancis 2, Italia 2. Dan untuk berikutnya di pukul 7.00 ya di pagi hari itu final kedua dari benua Amerika yang mempertemukan Argentina dengan Kolombia. Itu berakhir dengan kemenangan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Lautaro Martinez. Dan itu menasbihkan superioritas Argentina ya di benua Amerika ini dan menjadikan mereka satu-satunya penguasa di benua Amerika dengan raihan gelar terbanyak, diikuti oleh Uruguay dan Brazil. Ya sahabat bikin baju, dan mungkin yang akan lebih kita soroti di malam hari ini dari video kali ini adalah seputar turnamen prediksi yang digelar di channel Ajis Taylor ini. Terutama ini menyangkut prediksi seputar final Piala Eropa. Dari kemarin kan kita dari semifinal mengadakan masukan-masukan tentang prediksi untuk final Piala Eropa nih, sahabat bikin baju. Dan di video sebelumnya saya tampilkan kan ada 4 untuk timnas Spanyol ini, ada 2 komentar atau kalau nggak salah yang masuk untuk menjagokan timnas Spanyol. Dan untuk timnas Inggris sendiri ini lebih banyak, ada 5 komentar yang masuk mendukung timnas Inggris untuk keluar sebagai pemenang. Dan sebenarnya menjelang hari H dari terjadinya final dini hari tadi, komentar-komentar yang masuk untuk dukungan kepada timnas Spanyol ini banyak yang mulai masuk. Tapi mungkin itu akan ditampilkan nanti saja sahabat bikin baju di belakang ya, setelah penutupan dari video ini. Insya Allah akan saya tampilkan komen-komen yang masuk terakhir untuk prediksinya. Dan sebelumnya jangan lupa ya, saya ingatkan semuanya kepada sahabat bikin baju semuanya, untuk terutama sahabat baju yang baru saja bergabung, untuk memohon mungkin bantuannya ataupun dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar kedepannya channel kita ini bisa lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi sahabat bikin baju. Dan ya kita lihat dulu tampilan dari komentar yang kemarin masuk untuk mendukung timnas Spanyol ataupun timnas Prancis. Ini dia sahabat bikin baju. Nah itu, dan berbicara seputar prediksi ya yang kemarin tentunya dari saya paparkan, saya bicarakan kemarin. Dan itulah yang namanya prediksi sahabat bikin baju, yang namanya perkiraan ataupun penerawangan sebatas manusia seperti itu. Dan tetap pada akhirnya kan
takdir Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala jualah yang di sini yang berbicara. Dan mungkin yang bisa diambil pelajarannya dari apa yang saya paparkan kemarin Sobat Bikin Baju, untuk Sobat Bikin Baju semuanya, agar bisa diambil nanti manfaatnya. Karena begini ya, tuh untuk prediksi kemarin antara di final Piala Amerika ini kan, yang saya bicarakan itu, kita baca dulu peta kekuatan Spanyol, timnas Spanyol. Terus kita juga bahas kekuatan timnas Inggris, terus peluangnya dan bagaimana persentasenya, sampai malam video yang terakhir menjelang final pun kan di situ secara jelas saya bicarakan bagaimana gambaran dari peta kekuatan kedua tim ini. Yang mana ini saya ingatkan lagi videonya ya, agar Sobat Bikin Baju teringat. Tapi mohon maaf nih Sobat Bikin Baju, ini bukan murni secara data dan fakta dan analisa saya menjagokan Inggris, tapi ada faktor lain yang sebenarnya mengkontaminasi dari data dan fakta yang sesungguhnya. Karena apa? Kalau secara data dan fakta di lapangan, dari kejeniusan pelatih, taktikal tim, permainan secara keseluruhan tim, skill per individu pemain, dan progres juga, ini jelas Spanyol lebih unggul dari Inggris ya Sobat Bikin Baju. Jelas lebih unggul. Karena kalau kita lihat ya dari per pemain aja, saya kira kalau secara kekompakan tim itu sudah jelas Spanyol itu sudah sehati ya, mainnya itu sudah sehati, udah nggak bisa dibantah lagi kalau Spanyol itu. Karena permainan seperti itu membutuhkan kontak person, membutuhkan itu yang kuat, ikatan hati yang kuat. Namun secara per individu pemain ini, kalau diibaratkan musik ya, kalau di dangdut kan ada cengkok ya, untuk khas dangdut itu yang cengkoknya sudah bagus, yang sudah menguasai itu mudahlah nantinya untuk nyanyikan lagu dangdut seperti apapun. Di sepak bola pun seperti itu. Kalau melihat pemain Spanyol diibaratkan cengkok itu, skill sepak bolanya sudah sempurna semuanya, udah merata gitu, setiap individu per pemain itu, dari mulai gerakan badan dan yang kalau diibaratkan karet lah Spanyol itu. Jadi kalau diibaratkan itu seperti karet kalau benda itu, jadi fleksibel mereka itu. Berbeda dengan tim Inggris. Kalau tim Inggris itu sedikit keras kan, seperti besi yang bukan besi yang ini, besi ancuran itu yang mudah patah itu. Dan kalau di dalam menggambar, istilah dalam melukis, Spanyol itu seperti tidak ada sudut, tapi seperti bentuk lingkaran itu kan. Belain dengan Inggris kan, kalau Inggris banyak sudut gitu, runcing. Kalau di dalam melukisnya seperti itu. Jadi kalau dari analisis statistik dan data dan fakta sih Spanyol unggul, tapi saya menjagokan Inggris. Kenapa? Karena ini sudah terkontaminasi oleh keinginan gitu. Keinginan agar untuk turnamen kali ini malah Inggris saja gitu yang juaranya. Di samping mungkin ada rasa meminta keadilan kepada sepak bola terus di Eropa. Karena kalau saya lihat Inggris ini seperti Indonesia gitu ya, berapa kali ke final, terus mempunyai nama besar juga, tapi selalu seperti itu nasibnya. Nah, jadi untuk kali ini ya di samping ini saya juga lah jagokan Inggris aja gitu. Biarin kalau secara data dan fakta saya tidak bohong gitu. Saya itu Spanyol unggul, tapi ada keinginan yang mengkontaminasi prediksi saya itu untuk Inggris menjadi juara. Itu Sobat Bikin Baju. Ya, biar ada juara baru begitu. Nanti kalau ada dipecahkan misalnya oleh Inggris menjadi juara baru, mungkin saja mudah-mudahan diikuti oleh di benua-benua lainnya, termasuk di Asia kita ini, oleh timnas kita. Nah itu Sobat Bikin Baju. Jadi gimana ya, mungkin pelajaran yang bisa diambil seperti inilah. Dalam setiap pekerjaan, baik pekerjaan apapun itu, ataupun dalam setiap tugas yang kita emban, baik tugas apapun itu, tentunya kita tahu dalam pekerjaan itu dalam tugas itu pasti ada SOP-nya, ada job desk-nya, ada juklaknya, ada juknisnya,
petunjuk pelaksana petunjuk teknis. Dan itu menjadi satu ketentuan ataupun aturan yang harus kita lakukan, kita laksanakan dengan benar, dengan disiplin. Nah, tidak ada faktor-faktor di luar aturan tadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ada hal-hal di luar SOP ataupun job desk yang kita lakukan dalam bekerja, dalam melaksanakan satu pekerjaan. Apalagi kalau itu bentuknya hanya sebuah keinginan pribadi, itulah seperti itu. Itu kan yang saya lakukan kemarin seperti itu. Jadi contoh yang salah. Nah, ini agar bisa dikurangi. Karena saya kan memprediksi bahwa dari segi sudut manapun, baik secara tim, secara komposisi tim, secara kolektivitas kerja tim, dengan secara skill per individu pemain, itu Spanyol jelas lebih unggul. Tapi saya mengatakan saya tetap meskipun mengakui Spanyol lebih unggul, saya tetap menjagokan Inggris karena ada faktor keinginan gitu kan. Nah, itu sengaja saya ulang lagi ya. Nah, untuk final di Copa America juga sama seperti itu kan. Saya ada keinginan gitu karena Argentina sudah terlalu banyak gelar gitu. Berikan kesempatan lah kepada Kolombia dengan ya saya membicarakan ada keinginan untuk Kolombia sebagai juara, keluar sebagai juara. Tapi kan hasilnya seperti itu. Jadi tetap data dan fakta itu tidak berbohong ya saat bikin baju. Jadi dalam bekerja pun seperti itu kita. Kalau kita mengutamakan keinginan daripada aturan tugas yang sudah ditentukan, hasilnya akan seperti itu, meleset, salah, dan apalagi kalau dalam pekerjaan yang formal ya, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal sahabat bikin baju. Nah, mungkinlah itu mudah-mudahan ada yang bisa diambil sedikit pelajaran dari pembicaraan kita seputar prediksi final ya. Nah, itulah hasilnya. Mungkin setelah urentaian pertandingan di Euro ini, yang mungkin sahabat bikin baju ada yang setia bersama saya di video aja channel Justin Taylor ini, dan mungkin setelah selesainya pegelaran turnamen Piala Eropa ini, terutama samping tadi partai final Copa America, itulah pelajaran yang bisa kita ambil ya saat jadi tetap kita harus berkomitmen, harus profesional dalam bekerja, dalam melakukan hal apapun sesuai dengan aturan yang ada di pekerjaan itu, dan harus mengesampingkan segala sesuatu yang datang dari keinginan pribadi, keinginan individu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Contohlah gitu, prediksi itu saya kemarin kan, karena saya punya keinginan Inggris untuk menjadi juara baru, terus meraih gelar juara yang pertama, terus meminta keadilan gitu kan. Tapi tetap kan data dan fakta tidak bisa berbohong. Padahal saya sudah mengatakan prediksinya seperti itu. Jadi saya seolah-olah membohongi diri saya sendiri. Nah, jadinya seperti itu. Mungkin itulah sedikit pelajarannya sahabat bikin baju ya, bukan berniat menggurui, tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari uraian pegelaran turnamen Piala Eropa ini. Dan untuk untuk sahabat bikin baju yang prediksinya sudah kena sesuai dengan hasil yang terjadi di lapangan, itu saya ucapkan selamat, dan itu analisa Anda sangat hebat dan sangat luar biasa, cukup tajam, sangat tajam gitu ya. Dan mudah-mudahan keberhasilan sahabat bikin baju yang telah berhasil memprediksi Spanyol sebagai juara, Argentina sebagai juara, itu bisa menjadi di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya itu bisa diaplikasikan ya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kita memprediksi perusahaan kita harus kita menganalisa kekurangan dan kelebihan di perusahaan kita, setidaknya seperti itulah. Dan untuk yang belum berhasil, jangan putus asa karena masih banyak turnamen-turnamen lain yang akan kita hadapi ke depannya. Dan tentunya
kita sudah sangat rindu, sudah sangat kangen sekali ya Sobat Gincu dengan apa? Dengan timnas kita. Nah, insya Allah di bulan Juli dan September nanti, ya tentunya ini juga apa akan kita bicarakan nantinya. Di samping mungkin ada Piala Presiden juga nanti kan. Terus timnas-timnas kelompok umur udah banyak mulai insya Allah usia U19 kan nanti asuhan coach Indra Safri di bulan Juli ini. Terus nantinya juga ada kesananya ada AFF turnamen Piala AFF ASEAN Cup kan. Nah itu. Terus juga nanti kan ada kualifikasi round 3 lah. Banyak pokoknya untuk kita nggak ada akan kehabisan bahan pembicaraan saat bikin baju. Tinggal siapkan saja kopi untuk menemani saya di video ini. Dan akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa dari saya jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikin baju.